bersukacita, saya sapa kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GBI Salt and Light. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kita dari perjalanan hingga di tempat ini, amin. Haleluya. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Engkau telah menolong kami. Kasih-Mu tak pernah berkurang dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya kepada Engkau. Ini hati kami Tuhan. Kiranya Engkau menjamah kami. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami. Kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami. Ya Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus, kita percaya, kita orang percaya, katakan amin. Haleluya. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami merindukan Engkau Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat, haleluya, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadir. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kudus-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kami mengangkatkan hari Tuhan, menyembah Engkau. Amin. Kami bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, mari kita menyembah Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Penuhi hati kami, ini jiwa kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami. Oh Yesus, hanya Engkau Yesus. Haleluya, kami menyembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Engkau berdaulat, Yesus. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi kami Tuhan. Duhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tangan, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat, diam di hadirat, diam di hadirat, diam di hadirat-Mu. Berikan sorak kepada Tuhan kita. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Masih ada semangat? Amin. Haleluya. Saya kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kuasa yang mengalir di tempat ini, kita dilawat olehnya.
hidupnya membebaskan. Amin. Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu, Dia di hadapan takhta-Mu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, semua puji nama-Mu. Semesta bersuka sama dengan surga. Haleluya. Di hadapan Engkau Tuhan, Yang kuasa. Mari kita ulangi lagu ini dari awal, katakan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hari. Rohmu membebaskan. Amin. Membebaskan. Amin. Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kita dibebaskan. Amin. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu. Dia di hadapan takhta-Mu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka sama dengan surga. Sama dengan surga. Haleluya. Yang selalu berat Tuhan kita, haleluya. Masih ada semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Engkau pelukis cakrawala Tuhan. Rinduan kuasa lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datang
rindu kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan katakan kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian berlaku dikatakan mujizat dinyatakan. Ready Sauga, ready Sauga, datanglah haleluya. Saat hati bersatu menaikkan pujian berlaku dikatakan mujizat dinyatakan. Ready Sauga. Kita sambut kepada Tuhan kita. Haleluya. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita tenangkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk siap mendengarkan firman-Nya. Kami terhubung kepadamu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak
adalah dasar kehidupan kami. Kami mau menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Ku terhubung. Mari kita katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung. Saya berdoa Tuhan kita. Haleluya. Kami persilakan kepada pastor. Kita tundukkan kepala saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk karya Tuhan yang ajaib. Sehingga hari ini kami di minggu terakhir di Agustus Tuhan, banyak peristiwa yang terjadi yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang bahkan tidak pernah timbul di hati kami, di perasaan kami, di pikiran kami. Itu terjadi Bapak. Tapi yang satu janji Tuhan yang kami pegang sampai hari ini, penyertaan Tuhan tidak pernah hilang bagi orang-orang percaya. Tuhan, terima kasih Yesus. Di akhir minggu Agustus ini Bapak, Tuhan, kami rindu Bapa. Engkau memberkati setiap kami di awal September nanti Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tuntunan Allah ada bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, Engkau baik. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nyatakan, singkapkan isi hati Tuhan bagi setiap kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya. Coba bilang kanan kirinya, kata, bagaimana suasana hati saudara hari ini? Apakah luar biasa? Mana mic-nya yang apa tadi ya? Ini ya, mic si apa? Cik, oke, ini saja. Oke, shalom. Ya. Shalom. Ya, saya sangat suka cita saudara, kita masih ketemu ternyata di Agustus. Ya, dikatakan Indonesia merdeka, tapi ya seperti inilah yang terjadi saudara. Ya. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi, saya juga di luar prediksi. Katakan bahwa 17 Agustus memperingati 80 tahunnya Indonesia, ternyata Agustus ini menjadi kelamnya Indonesia. Ya saudara, wah saya lihat saudara punya media sosial, mungkin tahun 98 kita tidak ada yang tahu, cuman berita di televisi saudara, itu yang punya televisi, yang nggak punya bagaimana saudara? Ya mereka cuma melihat atau surat kabar atau radio yang bisa mereka dengar. Tapi hari ini media sosial mengingatkan kita melihat bagaimana kondisi saat ini saudara. Ya, hati saya beberapa waktu ini hancur banget kalau saya lihat itu netes air mata. Saya berdoa makan saja sama Mida, saya doakan Indonesia saudara, doa makan saya harus sampaikan itu saudara. Karena kenapa saudara? Yang nggak pernah saya pikirkan itu yang terjadi saudara. Memang saya beberapa waktu saya sering ngomong sama teman-teman di pelayanan di mana-mana. Saya bilang
Indonesia ini tunggu bom waktunya saja, saya katakan. Ternyata ini terjadi di tanggal 29 ya kemarin, atau 25. 25 itu awalnya, saudara. Ya, saudara. Saya mau bahas ini, saudara, biar saudara tahu, boleh buka. Kita sering mengucapkan ini, saudara, sering mengucapkan ini, tapi kita tidak tahu arti dalamnya sebuah kata ini. Bang Kano, oke. Katakan damai sejahtera, saudara. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Damai sejahtera. Ya saudara, kekayaan bagaimanapun, uang sebanyak apapun tidak bisa membeli namanya damai sejahtera. Amin. Sekaya apapun saudara bisa beli Indonesia, beli pulau, beli apa yang saudara inginkan, tak bisa membeli damai sejahtera, saudara. Ya. Makanya Tuhan katakan bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Tidak ada yang lain, saudara. Bang Korne kalau tidur hari ini di satu tumpukan uang 1 triliun, saya yakin nggak ada damai sejahtera di hatinya. Benar atau betul, saudara? Halo? Bang Kano, hidupin lampu di belakang itu biar saya kelihatan itu muka kokoh. Nah, ya oke, shalom. Ya, saudara, ya, sebanyak apapun, sebesar apapun aset saudara di bumi ini, tidak bisa menggantikan posisi yang namanya damai sejahtera, saudara. Ya. Amin. Amin. Ya, siapa hari-hari ini yang susah damai sejahtera, angkat tangan. Aduh, Bang Riki, ada Teacher Henny, aduh. Ya. Saudara, ya kita cari damai sejahtera itu bagaimana konsep kita. Saya nggak tahu cara konsep saudara, tapi secara teologis mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja tenang. Ya. Dekat pacar pun nggak tenang, dekat istri pun nggak tenang, dekat suami pun tidak tenang, dekat uang banyak pun tidak tenang, saudara. Di dekat aset terbesar saudara di muka bumi ini tidak tenang. Saya sampaikan itu. Seenaknya kamar saya, serapinya kamar saya, sewanginya kamar saya, senyamannya AC, dan saya tidak bisa tenang, saudara. Kalau hari ini saya dipenuhi dengan intimidasi. Berarti mahal damai sejahtera. Amin. Kita mau bahas ini. Lanjut Bang Kano. Oke, damai sejahtera diterjemahkan dari 2 kata shalom dalam bahasa Ibrani dan Irene dalam bahasa Yunani, saudara. Ya, dalam perjanjian lama yang saudara katakan shalom, itu berasal dari perjanjian lama dalam bahasa Ibraninya, saudara. Yang pengertiannya lebih dalam, pengertiannya tentang damai sejahtera Allah atas bangsa Israel pada saat itu. Ya. Kontekstualnya shalom pada saat perjanjian lama tidak di luar namanya bangsa Israel. Ya. Tapi dalam perjanjian baru, shalom itu bukan diganti dari cuman katanya aja dari Irene, katanya damai sejahtera, itu yang menggantikan damai sejahtera itu Yesus sendiri turun. Ya, kita mau bahas ini, saudara. Ya, saudara tahu ya, kalau saudara katakan shalom itu damai sejahtera, amin? Amin? Amin. Jadi saudara, ada habit BPH Roh Kris di SMA 5, asal ketemu, asal duduk, shalom. Shalom bagi kita semua. Bosan memang kata itu, tapi saudara, itu sebuah kata stimulasi saudara untuk saudara semakin kuat, saudara. Ya. Siapa yang nggak mau saudara tiba-tiba dikasih damai sejahtera? Ya, kepada Marlina, ya, kepada Mas Restu. Ya. Tugas yang cukup banyak, PR yang cukup banyak, tuntutan yang cukup banyak, saudara susah dapat damai sejahtera. Tapi hari-hari ini saudara cari nggak sumber damai sejahtera itu?
Atau saudara egoisnya manusia, kita hanya mau punya damai sejahteranya saudara, tapi tidak mau dekat kepada yang punya damai sejahtera. Kita suka dengan berkatnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya ulang, kita suka dengan berkatnya Tuhan. Amin. Tapi kita kurang suka dekat dengan sumber berkat itu sendiri. Saya dan saudara, hari-hari ini apakah intens dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Jangan kita minta damai sejahtera sedangkan kita sendiri tidak dekat dengan yang punya damai sejahtera. Ya. Kita rindu keluarga kita penuh dengan damai sejahtera, tapi kita sendiri tidak pernah bawa istri, suami duduk diam di kaki Tuhan, bercerita dengan Tuhan. Ya. Sampai mana? Mungkin ada bapak kita, orang tua kita, bapak dengan usia yang cukup perjalanan hidup yang panjang. Sampai akhir hayat kita sudah lihat orang yang sudah mati depan mata kita. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari, saudara? Tapi kalau dekat Tuhan, tenang dalam hati saudara, itu harga paling mahal yang saudara tidak bisa gantikan dengan apapun. Tapi kalau saudara hari ini tidak dekat dengan sumber itu, saya nggak bisa katakan apa-apa Bang Riki. Ya, saya tidak bisa sampaikan apa-apa kepada saudara. Ya. Saudara lah yang melakukan tindakan itu, sehingga Allah sendiri, Tuhan sendiri, Yesus sendiri ada dalam pribadi saudara. Tapi kalau damai sejahtera misalnya Bu Nova sama Pak Otniel hadir dalam keluarga, tapi keluarga itu tidak dibangun dalam kedekatan dengan Tuhan, untuk apa? Saudara hanya ada berantem. Beda loh, orang berantem dalam damai sejahtera, orang berantem yang tidak damai sejahtera. Ya. Kita cekcok karena kita masih daging, tapi tidak sekalipun hilang damai sejahtera kita, saudara. Jadi saudara, tolong saya katakan, saudara boleh menangis bagi Indonesia, bagi bagaimana. Nah, tapi perbaiki kita dulu, bagaimana kita dekat nggak dengan Tuhan, ya kan? Berdoa nggak? Setiap hari nggak? Kita perkatakan Yesus nggak dalam kehidupan kita, dalam tindakan pekerjaan kita? Ya. Saudara terkasih, shalom itu ada ketika saudara dekat yang punya shalom. Kita buka ayatnya, lanjut. Oke, saya sampai di sini dulu. Satu, dalam perjanjian lama yaitu katanya shalom, saudara. Tadi saya menjelaskan ini bahwa itu shalom mencakup kondisi kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kedamaian pribadi, kesehatan dan sebagainya. Lebih dari sekadar tidak adanya perang atau konflik. Memang pada saat itu shalom dalam bahasa Ibrani itu sendiri yang berada dalam perjanjian lama itu memang merujuk kepada bangsa Israel yang terus-menerus perang, terus-menerus menduduki wilayah bagaimana dan sebagainya, saudara. Ya. Dalam perjanjian baru, kata yang digunakan Irene artinya sama seperti shalom. Irene juga merujuk pada kedamaian, ketenangan, kemakmuran, serta menjadi buah dari sebuah hubungan benar dengan Allah dan melalui Kristus. Oke, konteksnya saudara dalam perjanjian lama, itu Allah sendiri damai sejahtera turun kepada bangsa Israel. Tapi dalam perjanjian baru, yaitu damai itu sendiri turun. Menyerupai siapa? Yesus Kristus. Ya, itu bedanya saudara. Makanya kita cukup luar biasa, kita berada dalam zaman-zaman anugerah, saudara. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, itu punya proses yang besar, sehingga saudara dapat damai sejahtera itu. Tidak gampang, saudara. Lanjut, kita buka dalam Yehezkiel. Yehezkiel 34 ayat 25, saudara. Ya. Sini memang terlalu kecil ya. Oke, kita baca sama-sama di ayat yang 34, ayat yang ke-25, 1, 2, 3 ya. Aku akan mengadakan perjanjian damai, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka akan diam
hutan. Ya, ini konteksnya saudara, kalau kita baca ayat keseluruhan itu berbicara tentang menggantikan. Allah sendiri menggantikan gembala-gembala yang tidak pernah bekerja dengan baik untuk menjaga domba-dombanya. Yesus Allah sendiri dalam perjanjian lama ini Tuhan menjelaskan bahwa dia menggantikan posisi gembala-gembala yang tidak pernah merawat domba-dombanya. Siapa domba-dombanya saudara? Saya dan saudara. Ya. Dalam Yeskiel saudara. Dalam Yeskiel menjelaskan bahwa itu Allah sendiri, hebat Tuhan kita saudara. Dia katakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan dengan mereka itu apa saudara? Itu gembala-gembala yang ada di dunia ini saudara. Ya. Pemimpin-pemimpin seperti saya, kita semua yang mengabaikan domba-domba yang terhilang. Mungkin Esther hari ini punya teman 1 orang, entah siapa namanya. Namanya misalnya Ruth. Nah, kamu bisa mengabaikan dia, itu kata Tuhan, aku menggantikan kamu Esther untuk memberkati dia. Sebenarnya tugas Esther itu. Kalau kita sudah dimenangkan itu gembala. Gembala tanda kutip itu bukan sebuah status saudara. Ya. Bukan seperti saya gembala nih Bang Korne. Iya, secara status saudara. Status GBI saya pendeta. Ya, ada ujiannya, ada juga legalitasnya. Iya, tapi gembala-gembala itu pemimpin-pemimpin kita semua. Saudara. Bang Riki itu gembala bagi keluarganya. Terlantarnya Otniel itu urusan Bang Riki. Tapi kalau Bang Riki cuek dengan Otniel sama Ma Otniel, Tuhan menggantikan posisimu memberkati mereka. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak penyedia saudara. Dia sangat tahu dengan posisi saudara. Ya. Oke, di ayat yang 31 kita baca. 1, 2, 3 ya. Kamu adalah domba-dombaku, domba-gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Amin. Kalau hari ini bapak-bapak rohanimu tidak mendidikmu, tidak memberkati kehidupanmu, ada Tuhan. Sampaikan kanan kiri, ada Tuhan. Ya. Clear saudara? Jadi jangan merasa bahwa Tuhan kita tidak ada saudara. Ya. Jangan sekalipun tinggalkan kehidupanmu di dalam Kristus. Ya. Tuhan menggantikan posisi orang-orang yang tidak mengurus hidupmu. Teacher Henny, kalau Teacher Edu bandel, ada Tuhan Yesus yang merawat Teacher Henny. Teacher Edu nggak ada yang merawat dirimu kalau nggak ada. Jangan tinggalkan istrinya, ya. Ya. Itu pemeliharaan Tuhan kata. Amin. Sampaikan kanan kiri shalom. Jadi sudah tahu ya, makna kamu di atas itu Marlina, shalom jemaat Tuhan, shalom. Kalau kurang semangat berarti shalom itu nggak sampai. Makanya dia ulangin, shalom. Shalom. Seperti itu saudara. Itu semangatnya damai sejahtera. Nggak mungkin orang damai sejahtera, shalom. Ya kan? Seperti itu. Diiringi musik, shalom. Mantap. Ya kan? Impartasi dari atas ini turun ke bawah. Ya? Sampai kan selalu kalau ketemu sama orang, siapapun dia Islam, Kristen, kalau mereka kan Islam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaget dia ya. Ya kami juga ada kata-kata lah, jangan kalian saja. Kami juga ada shalom, itu damai sejahtera artinya. Ya, dalam perjanjian lama itu ketentraman dari Tuhan. Ingat ya, Tuhan sudah menggantikan dia. Yeskiel 34 ayat 31. Allah sendiri gembala kita. Amin. Lanjut. Oke, shalom dalam kesejahteraan pribadi. Ya, Mazmur 49 katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur.
Sebab engkaulah ya Tuhan yang membuat aku diam dengan aman. Kata tentram di sini bisa diterjemahkan dalam sebagai shalom. Menunjukkan rasa aman dan damai di batinia. Lanjut yang kedua adalah hubungan harmonis antar manusia. Dalam perjanjian lama, kita bahas satu-satu saudara. Yang pertama kesejahteraan secara pribadi, pribadi saudara. Yang kedua adalah hubungan harmonis antar manusia. Dikatakan dalam Kejadian 34 ayat 21, mencatat orang-orang yang itu ramah terhadap kita, maka biarlah mereka tinggal di negeri ini dan berdagang di sana. Kata ramah di sini berkaitan dengan niat membangun shalom dengan sesama. Yang pertama tadi secara pribadi, ya, kita dulu, ya, dari kita dulu, baru dikatakan bahwa antar sesama. Jadi walaupun saudara bekerja, wajib memberkati orang dengan kata salam. Ya, kata firman Tuhan ramah saudara, ramah. Ya, kalau datang dalam pekerjaan jangan muka murem, ya kan? Datang depan pintu pekerjaan, saudara mungkin murem dalam bawa motor apa sampai, tapi pintu kantor buka, shalom, ya. Beda mimik kita, ramah, ya. Orang Kristen ramah, ada amin. Tapi yang demo-demo sana ada yang Kristen gak itu? Ada yang Kristen, ada yang Kristen. Pertanyaan, boleh nggak kita demo, saudara? Pertanyaannya, boleh nggak kita demo, saudara? Boleh. Dalam kapasitas yang menyuarakan, ya, tidak anarkis, ya. Yang sekarang tuh menjarah-jarah. Waduh, saya bilang RUU apa? Rampas aset tidak ada. Jadi mereka rampas aset sendiri di rumah para pejabat. Aduh, saya sedih juga lihatnya, saudara. Ya, yang sedih saya lihat jamnya harganya miliaran kayaknya. Yang dapat jam itu jamnya miliaran, saudara. Tapi KW kayaknya sih itu ya. Kalau ori itu, oh kaya lah dia. Ada aja manusia ini. Ini yang kedua, hubungan harmonis antar manusia. Kita lihat pendemo harmonis, saudara. Gak ada harmonisnya. Ya, tembak sana, pukul sini. Tapi tidak untuk kita. Amin. Kalau itu ada demo di kota Batam, saudara lakukan apa? Sebagai salomers. Salomers. Sebagai pelaku shalom ini, saudara. Apa yang saudara lakukan kalau ada demo di kota Batam? Kemarin pesta rakyat di-cancel kan? Kemarin harusnya pesta, ya, cancel karena kenapa? Bisa jadi di situ jadi akarnya, saudara. Kantor DPRD soalnya di sebelah sananya. Ya. Bagaimana? Saudara, kalau itu terjadi demo yang seperti belakang ini terjadi di kota kita, apa yang saudara lakukan sebagai pelaku shalom? Apa? Berdoa. Apa coba? Hah? Apa? Oh, jadi support system ya. Ya, memberi makanan. Kita aja makan susah. Kasih makan pula. Nggak ada. Apa yang saudara lakukan? Ayo, coba. Hah? Followers ikut. Wah, ikut apa? Berdiam diri. Ini dia di kamar. Kasih gift, kan nggak bisa live. Kayak mananya Teacher Edu ini, nggak bisa live, kayak mana mau kasih gift? Siaran langsung kan nggak bisa sekarang. Udah di ban, nggak boleh siaran langsung. Ya. Ayo,
Saya mau kasih ini saudara, jangan kita cuma teksnya bagus, shalom, tapi tidak tindakannya. Shalom, dari gedung atas, shalom, kami dari GBI Sol and Light, shalom, gitu. Ya, kayak mana tuh Bang Edu? Ikut. Ikut boleh nggak? Boleh lah ya. Lalu apa yang kita lakukan? Kan anarkis nih, nggak kelihatan nih yang mana yang baik sama yang buruk ini di dalam. Ya? Nggak kelihatan juga intelnya di dalam, saudara. Ya kan? Bagaimana? Susah ya, susah ya. Kita berada domba di tengah-tengah serigala. Jangan-jangan kita serigala. Berbulu domba. Orang Kristen tuh banyak labelingnya Kristen, saudara. Tapi pas sudah di atas, dia bukan Kristen. Kriston, apa Kristen? Iya, dia tidak Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti kata Yesus A, berarti kita lakukan A, benar ya? Ya, tindakan kasih kita nyata, saudara. Ya, KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen KTP ya. Nggak ada di sini, amin. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya nggak tahu saudara, mungkin 10 tahun lagi ada yang jadi DPRD, ya kan? Ada. Kalau nggak dibubarkan, berarti bahasanya aja nanti diganti, ya kan? DPRD jadi apa? Ya, Dewan Rakyat, DR aja. Ya, saudara. Kalau saudara sebagai praktek salom ini, memang nggak mudah, saudara, nggak mudah. Oke, lanjut. Tadi secara manusia, sekarang hubungan manusia dengan Allah, bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau shalom. Ini menggambarkan shalom berarti berkat ilahi, bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga spiritual. Ada lagunya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tahu kalau gitu? Tuhan menyinarimu. Haleluya, nggak ada yang tahu gimana saudara ini. Dengan wajahnya beri kasih damai. Apa lagi? Menggumam ya. Sejahtera. Amin. Oke, saudara, ini ada lagunya, saudara. Ya, dalam bilangan 6 ayat 24 dan 26, berkat Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Dalam kata berkat itu dikatakan shalom. Ya, damai sejahtera Allah ada dalam diri kita. Kondisi nasional atau sosial, ini yang keempat kalau nggak salah. Misalnya saat bangsa Israel tidak berperang, itu disebut masa shalom, saudara. Ya, masa damai sejahtera. Namun bukan hanya ketiadaan perang, tetapi juga masa keadilan dan kesejahteraan. Berarti kita butuh keadilan. Kalau keadilan itu ditegakkan dengan benar di Indonesia shalom. Ya, tapi hari-hari ini tidak adil memang. Ya, memang tidak adil banget. Pajak kita salah satu pajak yang cukup besar. Bukan hanya pajak, anggota dewannya yang cukup gajinya bisa berlipat-lipat kali ganda daripada negara-negara lain. Kondisi nasional atau sosial, ya. Jadi kita rindu Indonesia penuh keadilan, amin. Amin. Saya minta saudara berdoalah, berdoa dimanapun saudara berada. Saya nggak tahu kalau ini pecah secara nasional, siapa yang mau bekerja? Gak ada yang mau bekerja. Karena kena sweeping pastinya, tutup semua. Ya. Karena ini berat saudara.
Kalau 98 terjadi, 98 saja yang tidak ada media sosial bisa serusuh itu. Apalagi sekarang ada media sosial. Ya. Penyerangan media sosial itu membuat hati rakyat itu sakit, saudara. Itu yang mereka pengen balas, saudara. Kalau kita orang yang percaya, mungkin kita masih ada jernih cara berpikirnya. Gak mungkinlah seperti itu. Ya. Yang bahayanya mama Facebook, saudara. Di tempat saya itu banyak sekali mama Facebook. Ya, ditelan bulat-bulat. Saya bilang, Bu, AI itu udah jangan dilihat, saya bilang. Perhatikan dulu data akuratnya. Ya, kita harus menjadi penonton, pelaku yang benar-benar filter dengan baik. Ya, jangan kita bulat-bulat kita makan. Oke, secara kondisi nasional atau sosial, Indonesia damai, amin. Amin. Saya tidak mau ada kerusuhan. Di Kota Batam cukup aman sih. Kemarin ada demo sih. Cuman demo yang cukup kecil lah. Itu tentang upah buruh kalau yang salah. Ya kayaknya mau demo lagi tanggal 3 September katanya. Wah berat. Makin besar. Shalom bagi Indonesia. Oke, lanjut. Itu dalam perjanjian lama. Ya, sudut teologis dalam PL ya. Konsep teologisnya adalah dalam teologis Ibrani, shalom adalah kondisi ideal yang Allah kehendaki bagi ciptaannya. Ini adalah bentuk dari shalom kosmik, saudara. Di mana segala sesuatu berada dalam tatanan yang baik, benar dan adil seperti yang dirancangkan oleh Allah sejak awal. Sebenarnya saudara, shalom ini dari awal itu yang Tuhan ciptakan. Shalom kosmik itu berbicara tentang tata surya, tata semesta alam yang baik Tuhan sediakan. Di Taman Eden itu semuanya baik, saudara. Ya, kondisi normal semua, saudara. Tapi hancur karena dosa. Dalam perjanjian lama, itu kata sebuah sudut teologisnya dalam perjanjian lama. Saudara, kata sebuah shalom kosmik. Ya, itu secara universal, saudara. Lanjut. Oke, ini kita bahas dalam perjanjian baru. Makna dari shalom atau irene dalam perjanjian baru. Yang pertama, damai sebagai karya Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Karena dialah Yesus, damai sejahtera kita irene yang telah mempersatukan kedua pihak, merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, saudara. Di sini damai tidak hanya berarti ketenangan, tetapi rekonsiliasi antara siapa? Manusia dengan Allah. Rekonsiliasi tahu ya, saudara? Pada tahu rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu adalah sebuah tindakan, bicara terang-terangan, berbicara apa adanya, misalnya nih, bermasalah Esther dengan Mercy misalnya, seperti itu. Rekonsiliasi datang duduk, tanpa bicara di belakang, duduk, kita kayaknya ada masalah, aku minta maaf, aku dan sebagainya. Tindakan nyata. Siapa nyata itu? Kristus. Ya, makanya dikatakan damai sebagai karya Kristus. Siapa yang turun, saudara? Yesus Kristus. Dia rekonsiliasi serius dengan manusia di bumi ini. Ya, dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Ya. Paham saudara? Ya, sampai di sini tahu ya. Yang pertama adalah damai sebagai karya Kristus. Lanjut. Kalau saya terlalu cepat, boleh sampaikan saudara. Yang kedua adalah damai sebagai pemberian dari Yesus. Yesus memberikan damai yang berbeda dari dunia. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini menunjukkan damai batin yang berasal dari hubungan dengan Kristus, bukan dari keadaan di luar. Ya, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Seberapa dekat engkau dengan Yesus? Segitulah kapasitas shalommu dalam dirimu. Ya. Kalau saudara kurang dekat dengan Tuhan, jangan minta damai sejahtera. Karena nggak ada yang punya damai sejahtera kecuali Tuhan Yesus. Coba sebutkan satu tindakan Kristus
yang menyeleweng. Coba saudara. Satu tindakan Yesus kalau ya kan, halal darah orang kafir. Ya kan? Benar? Itu salah satu, saudara. Apa tindakan Yesus? Tidak. Yesus, praktik Yesus itu damai, kasih. Ya. Jadi saudara, yang kedua damai sebagai pemberian dari Yesus. Amin. Amin saudara. Amin. Ya. Dalam hati saudara, kalau saudara mau damai, kokoh mau damai sejahtera, dekat kepada Tuhan. Ya. Kak Karen kalau mau damai sejahtera, dekat dengan Tuhan. Dekat Bang Korne nggak damai juga, percayalah. Akan ada cekcok-cekcok tipis-tipis. Jadi saudara, dekat gereja juga enggak saudara. Saudara setiap hari pun tidur di gereja ini enggak damai juga saudara. Dekat Tuhan. Ya. Apa lagu yang saudara suka? Kak Mida suka lagu kalau lagi galau, enggak enak hati, apa lagu rohani yang Kak Mida suka? Ya, judulnya. Yesus penolong kayak mana awalnya? Apa? Yesus, ada yang tahu? Yesus penolong? Apa? Pertama? Kayak mana lagunya? Penolong yang setia. Apa? Biar kita nyanyiin. Kalau Esther apa? Esther. Gak ada lagi ya, Pak. Versinya apa? Karena ku tahu kan hari esok. Apa? Apa? Aku mana tuh ada Allah sanggup di kamar sini kan berkarya besar. Atau lagu tadi datanglah yang bertata. Mana itu membuat saudara hilang galau saudara. Datanglah dan bertata. Di toilet hidupin lagu itu juga. Di kamar juga. Kalau Marlina apa? Ada lagu kesukaan? Apa tuh? Harapanku. Oh. Nah, kok Ipan ada? Semua. Apa itu lagunya? Judulnya? Sejuta Rasa ya? Oh, kalau lebih sedikit, sejuta satu rasa. Sejuta satu rasa. Saudara. Ya, bagaimana kak saudara mencoba dekat dengan Allah itu praktikal saudara sendiri. Ya, diam di kamar, berdoa, bernyanyi, memuji, baca ayat secara saudara. Saya yang percaya ya, damai itu ada dalam diri saudara. Amin. Ya. Praktik itu ya. Praktik itu di kehidupan saudara. Lanjut. Yang ketiga, damai sebagai hasil dari pembenaran oleh iman. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai di sini adalah shalom spiritual, relasi yang dipulihkan dengan Allah. Inti dari Injil saudara. Dikatakan bahwa karena iman. Ya, damai itu ada karena saudara beriman full sama Tuhan. Beriman penuh tahu nggak artinya? Beriman full berarti nggak ada khawatir, nggak ada ketakutan. Amin. Apa yang saudara takutkan hari-hari ini, itu bisa saudara sampingkan, hilangkan saudara. Itu shalomnya saudara. Ya. Kalau saudara masih khawatir berarti shalom itu sendiri tidak ada. Iman saudara semakin kendor. Iman saudara semakin mulai padam. Sering dekat-dekat sama orang-orang percaya. Bang Edu, mungkin kau secara pribadi kita bisa mencoba
api kita bangun. Tapi kalau kita secara bersama ini kan bisa saling menasihatkan, sharing, saling menguatkan. Itu pentingnya saudara. Ya. Jadi iman saudara, kadar iman saudara, bangkitkan itu saudara. Jangan kendor imannya saudara. Kalau hari-hari ini, hari-hari kedatangan Tuhan Yesus, dan saudara dituntut bayar iman yang bukan janji iman ya. Bayar janji iman itu uang biasanya ya, padahal iman saudara. Apakah saudara siap kalau dituntut sekali Yesus tetap Yesus? Saya mau bertanya, saudara siap kalau dikatakan sekali Yesus tetap Yesus? Siapa atau enggak? Saudara tetap beriman kepada Tuhan kalau saudara miskin? Siapa yang siap miskin angkat tangan? Ingat, Tuhan catat deh. Ya kan, itulah Indonesia. Ditanya siapa yang siap miskin? Hah? Saudara baca di Matius 5 tentang hal berbahagia. Tidak ada orang berbahagialah orang kaya karena dia yang punya kerajaan Allah. Tidak ada. Dia katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia yang punya kerajaan Allah. Oke, miskin gak usah hati dulu lah ya, kita bahas tentang aset. Oke, miskin secara aset, kaya lah. Bang Yufan, kalau ada hari ini tanahmu 200 hektar, boleh nggak 100 hektar kau berikan kepada orang miskin? Alah. Oke, inilah praktiknya ya. Siapa yang mau kasih HP-nya sama saya? Siapa yang mau kasih HP-nya kepada saya? Nggak balik ya. Siapa yang mau kasih kunci motornya, BPKB-nya, STNK-nya kepada saya? Praktek miskin, lagu lama. Berat ya? Berat nggak? Berat saudara. Makanya saya nggak mau khotbah di depan ini. Kasihlah untuk Allah sepenuh hidupmu. Karena saudara bukan damai sejahtera, saudara sakit hati sama gereja. Saudara berupaya mencari gereja yang terbaik, saudara. Ya, selama gereja itu organisasi tidak ada yang baik, saudara. Yang baik itu hanya saya dan saudara. Oke, siapa yang merasa? Bang Edu, berapa isi dompetnya? Boleh untukku? Kunci motor lah, BPKB. Berat, saudara. Ya. Praktek kayak gitu aja belum, masih ditantang, saudara. Belum di apa? Kayak mana kalau Tuhan tiba-tiba ambil itu semua? Aduh, saudara. Tapi nggak sejahat itu pula Tuhan kita kan? Nggak sejahat itu pula dia. Malah saudara pelayanan, malah saudara beribadah, malah saudara hidup dalam persekutuan, malah saudara berada orang-orang di sekitar orang percaya, dia tetap mengasihimu. Ya. Tak sekalipun dia meninggalkanmu. Bangsa Israel kurang tegar tengkuk apa kepalanya saudara? Sempat dia ngomong, aku menyertaimu bangsa Israel sampai hari ini. Hebatnya Tuhan kita saudara. Ya, minta tiba-tiba mobil, rumah, ya, terjadi dalam kehidupan Mas Restu seperti Ayub. Siapa yang kuat?
Saya ulangi, berapa anak Ayub? Kemarin kan sudah 20. Mati 10, timbul 10. Eh, pulang ini Mercy, berapa isi ATM untuk aku boleh? Berat ya? Berat saudara. Tuhan gak minta banyak sama saudara, hanya minta waktu. Duduklah di kaki dia, bangunlah hubungan dengan dia. Ya, karena dia yang punya alam semesta. Ya, dia yang menciptakan alam semesta dengan apa saudara? Ngomong doang dia, mungkin lagi makan di atasnya. Jadi, nah, jadi kalau saya alasan itu mungkin saya agak cukup konyol saudara. Saya sambil makan atau saya sambil main bass. Saudara nggak minta banyak-banyak, Tuhan nggak pernah minta banyak sama saudara. Ngertilah siapa saudara dan saya. Siapa saya, siapa saudara. Kamu anak katanya. Kamu anakku. Pak Riki tidak mungkin Otniel dia buat sengsara kalau dia bapak sejati. Dia jaga, dia rangkul. Kalau pada 2004 terjadi itu di tsunami pada saat itu, dia akan selamatkan Otniel sampai darah titik terakhir dia. Karena itu Bapa, saudara. Baik Tuhan kita kan. Saudara, siapa yang kurang baik saudara? Saya di sekolah itu ada TBI namanya, tanda bukti ibadah. Alasan dia, Pak kami mau PMR. MOP itu masa orientasi PMR. PMR itu palang merah remaja. Ada Pak, kami pramuka. Kau duduk dulu, nanti baru kita bicara. Oke, panggil namanya, berdiri. Oke, saya berdiri di atas. Tap, dalam 1 minggu ada berapa hari saudara? 7 hari. Dalam 7 hari berapa jam? 24 kali 7 berapa? 168 jam. Ibadah tadi mulai 9.20. Sekarang jam 10 lewat 35. Berarti baru 1 jam 10 menit. Saya bilang sama anak-anak murid, berapa lama ibadah? Paling lama 2 jam Pak. 168 jam dikurang 2 jam. Komplit sama Tuhan? Mereka diam. Saya bilang, kalau kamu lebih berharga pramukamu, sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini. Jangan pernah agama sama saya. Kamu pilih pramuka atau belajar agama? Pastinya belajar agama, Pak. Apapun alasanmu, kecuali kamu opname di rumah sakit, saya bilang, silakan. Saudara, selagi Tuhan ingin ditemui, datanglah sama dia. Ada waktu nanti nggak bisa dia ditemui. Karena dia yang menemui saudara. Ada berapa jam? 168 dikurang 2. 166 jam dalam seminggu yang saudara lakukan, tidur, beraktivitas dan sebagainya. Dia nggak tuntut banyak. Kenapa gereja ini penting? Karena ini yang membangun kita, keluarga kita, saudara. Disinilah kita digesek, manusia menajamkan manusia. Tapi kalau damai sejahtera itu ada pada Marlina, Mercy, Esther, Kamida, bergesek pun mereka berempat ini tetap punya kasih Tuhan. Ya. Gesekanlah yang menghasilkan apa, saudara? Kalau batu ketemu batu, dia gesek ketemu apa? Menghasilkan apa, saudara? Api. Semakin digesek, semakin membara, saudara, sama Tuhan. Ya.
Jadi kalau adem-adem aja, di altarnya adem-adem, kayak baik-baik aja, kunci C ya, lagu ini, aduh itu biasa itu. Kalau cekcok di sini itu luar biasa. Eh, saudara, jadi saudara punya iman yang tidak main-main. Katakan samping kanan kiri, yang serius imannya sama Tuhan, jangan kendor ya. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Yang keempat, ini mau selesai saudara, baru 1 jam 10 menit. Jangan takut ya, ya, jangan risau. 1 jam 10 menit masih ini, belum 2 jam saya. Oke, yang keempat damai sebagai buah roh, Galatia 5 ayat 22. Pasti pada tahu buah-buah roh apa aja? Satu-satu lah kalau rame-rame seperti ini. Buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yupan, dapat air putih nanti bawah. Oke, buah-buah roh. Kasih saudara, melambangkan sebuah damai sejahtera Allah. Ini yang dikejar manusia sampai hari ini. Kalau terjadi, ada salah satunya, coba baca, yuk. Sama-sama buka, yuk. Galatia 5 ayat 22. Sudah dapat semua? Amin, baca semua. 1, 2, 3 ya. Tapi buah roh ya. Sama-sama, 1, 2 buka ayatnya. Tak ada hukum yang menentang hal itu, saudara. Ya, berarti saudara, shalom itu ada di buah-buah roh. Lakukan itu. Yang kurang sabar, sabar. Yang gak setia, mulailah setia. Ya kan? Yang kurang baik, baiklah hari ini. Ya kan? Ya. Ya. Kalau kurang lemah lembut itu bukan bencong ya saudara, bukan, ya. Lemah lembut itu hatinya tuh penyayang, paham? Ya, lalu yang terakhir, kuasai dirimu. Ya, yang makan 2 piring kayak saya, mulailah 1 piring. saya kayaknya harus 1 piring, kemarin sakit badan ini. Kuasai diri ya kan mas? Ya. Kalau tidur 8 jam, jangan jadi 12 jam. Nanti sakit badan. Waktunya tidur harus tidur. Waktunya bekerja harus bekerja. Kuasai dirimu. Ya, agar shalom itu ada dalam dirimu. Ya kan Bang Kano? Aman? Oke. Ya. Ya. Nah. Ya lanjut. Terakhir. 5, damai sebagai panggilan hidup umat percaya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ayat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka yang akan disebut anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah tidak ada yang tidak bawa damai. Kalau sikit marah, sikit baku pukul, nah, itu enggak anak-anak Allah. Anak-anak siapa? Sibolis. Ya. Sibolis. Ya. Tapi di sini ganteng-ganteng, cantik-cantik, enggak ada sibolis. Ya. Amin. Lihat dulu Bang Edu itu. Ganteng. Karena gantengnya suka dicereni. Jelas. Oke. Ya. Ya saudara. Anak-anak Allah. Ya, jadi saudara, kalau sikit-sikit marah-marah, tapi saya kenal Bang Riki ini nggak pernah marah ini sama kami, aduh. Dia dulu dia bekerja, marah dia, langsung keluar kan, Mariki, anak-anak Allah itu nggak boleh marah. Oke. Ya mungkin karena nggak ketahuan aja kali ya, pernah marah dia. Oke saudara,
Yang kelima itu damai sejahtera sebagai panggilan hidup umat percaya. Ya. Saudara, berikanlah kedamaian itu bagi Indonesia, bagi sekelilingmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluarga. Ya, jangan sikit-sikit marah, jangan sikit-sikit hilang damai sejahtera. Itu saudara yang kontrol tadi. Yang yang keempat tadi, buah-buah roh adalah dalam diri kita. Ya, kuasai diri, sabar, mengasihi. Ya. Lanjut terakhir. Oke, tujuan dalam PB, dalam perjanjian baru, Shalom atau Irene, yang pertama adalah pemberian Allah melalui Kristus. Yang kedua berarti rekonsiliasi, pemulihan, dan kesejahteraan spiritual. Itu berbicara tentang kingdom of God. Itu berbicara tentang kerajaan Allah. Yang ketiga adalah buah dari kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Apa saja buah-buahnya tadi? 9 tadi itulah buah-buahnya. Yang keempat, merupakan identitas dan panggilan orang percaya menjadi pembawa damai. Siapa identitas kita, saudara? Anak Allah. Ya, anak Allah. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anakku, katanya. Amin. Sadar saudara dan saya adalah anak Allah. Ya, saya udah kita berdiri. Next slide, Bang Kano. Shalom Indonesia, kita angkat pujian ini, saudara. Saudara, kita berada di Indonesia, jadi mari kita berdoa buat Indonesia. Saya yang paling terbaru statement Kapolri adalah kalau mereka menyerang, kita wajib menyerang. Ya, kalau ini terjadi, saudara, kita berperang dengan negara sendiri. Ya, saya rindu, saudara, kita berdoa sama-sama, kita angkat pujian ini. Doa buat damai Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia, Indonesia. Sekali lagi kita katakan doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia penuh damai. Indonesia
ada di sorga. Sesuai janji Tuhan, damai sejahtera Allah sudah turun ke muka bumi ini, yaitu Yesus Kristus sebagai pribadi Tuhan untuk setiap orang-orang percaya. Tuhan, kami dari tempat ini berseru, Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kami. Keluarga kami diberkati Tuhan. Kami pribadi, anak-anak muda diberkati Tuhan. Orang-orang tua diberkati Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Penyertaan shalom Tuhan hadir bagi hati pribadi kami. Kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami dipenuhi oleh shalom daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Sepenuhnya dikendalikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan sebuah teks saja, bukan sebuah narasi saja, bukan sebuah argumentasi saja, bukan sebuah pernyataan saja. Firman-Mu hidup bagi setiap kami, dinyatakan atas pribadi kami, agar kami hidup menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus berkati setiap kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara terkasih. Baik, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita ada 2 kali persembahan. Yang pertama ada persembahan umum dan persembahan Natal. Yang persembahan umum akan kita antarkan langsung ke depan. Persembahan Natal nanti ada petugas yang membawa langsung. Oke, mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, aku
Tuhan kita. Saya persilakan kepada pastor. Oke, saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Salam kanan kirinya katakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom ada dalam diri kita. Kita pulang, kita akan mau terima berkat yang daripada Tuhan. Keluar dari tempat ini, saudara harus punya iman lebih dahsyat lagi. Jangan sekalipun tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami besaran-Mu ajaib, ajaib Tuhan, oh ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Cinta kasih Allah menyertai setiap kita. Damai shalom Allah memberkati setiap jemaat Tuhan. Memberkati setiap kita. Allah Immanuel menyertai kehidupanmu, keluargamu, pendidikan, pekerjaanmu, segala sesuatu. Tuhan menyertai kehidupan kita. Penjagaan Allah sempurna atas kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Terima berkat ini hari ini, esok sampai Tuhan datang ke kali keduanya menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, saudara. Shalom.